guys. Jangan lupa ya dukung terus di channelnya Ki Sukir dengan cara like, comment, dan subscribe ya guys. Jika video ini bermanfaat, don't forget to share ya guys. Thank you, bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ki Sukir. Terima kasih yang sudah mengeklik video ini. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga teman-teman tetap dalam kesehatan penuh, dimudahkan dalam segala urusan dan aktivitasnya, dilancarkan rezekinya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kembali saya ingin berbagi mengenai ilmu titen. Tentu di dalam isi video ini tidak mengurangi kepercayaan dan keyakinan teman-teman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang seluruh hal-hal negatifnya. Tentu ini hanya sekedar ilmu titen peninggalan pujangga atau pendahulu-pendahulu kita, dan kita tahu sebagai orang Jawa masih banyak yang menggunakan tata cara dalam perhitungan menurut primbon, baik dalam bercocok tanam, baik dalam mendirikan rumah, juga baik dalam hal-hal lain. Itu sangat dibutuhkan dan sangat-sangat diperlukan menurut perhitungan-perhitungan yang sudah ada pada waktu itu. Pada tema yang ingin saya bawa di dalam video ini tentunya weton atau pantangan dalam perjodohan menurut adat tradisi Jawa. Sekaligus nanti saya coba untuk memberikan solusinya. Apa saja sih pantangannya atau weton yang tentunya mempunyai atau mau menikah atau yang tidak boleh menikah tentunya. Ini nanti saya coba jelaskan satu demi satu untuk sekaligus solusinya. Dan tentu di sini ada beberapa pantangan atau larangan di mana ini tidak boleh sama sekali untuk dilanggar. Soalnya kalau dilanggar kembali banyak hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Ini menurut perhitungan primbon tentunya. Dan ini sudah terbukti banyak sekali yang mengalaminya. Tentunya pada yang pertama di sini larangannya salah satunya atau pantangan untuk melanjutkan perjodohan atau menikah, yaitu satuan pati pancasuda. Yang artinya di sini kalau perhitungan ini dibagi 7, 4 atau 8 atau 9 itu jatuhnya pati atau pisang pinunggel atau pegat. Jadi saya contohkan salah satunya di sini Kemis Wage dengan Sabtu Kliwon, Neptu 12 dan 17. Kalau 12 dibagi 9 itu lebihnya 3, yaitu jatuhnya di pati. Dan kalau Sabtu Kliwon ini ada 17 neptunya, dibagi 9 ada 8. Nah 3 sama 8 itu jatuhnya pegat atau pati. Berbeda dengan perhitungan yang lain. Artinya di sini juga perhitungan yang jelek ada beberapa hal. Salah satunya jatuh 15, 25, 30 dan 35. Ini juga pantangan untuk dilanjutkan dalam perjodohan. Jadi yang selanjutnya yang tidak boleh diteruskan dalam perjodohan yaitu ada satuan gotong mayit atau tiba wangke. Ini juga tidak boleh diteruskan karena kalau diteruskan salah satu pasti ada yang maaf jadi mayit. Jadi salah satunya misalkan saya contohkan dengan Kemis Pahing dan Sabtu Pon nilai 17 dan Neptu 16. Ini juga termasuk gotong mayit. Satuannya seperti itu. Beda lagi dengan perhitungan yang lainnya walaupun sama dengan Neptu 33 juga misalkan Sabtu Pahing
ketemu dengan Rebo Kliwon. Neptunya juga 33. Ini juga bukan gotong mayit, ini ketemu Yuwono, artinya rahayu, bisa dilanjutkan. Dan pantangan perjodohan atau menikah untuk yang selanjutnya, ini juga semua ada solusinya. Salah satunya, sebelum saya lanjutkan ke pantangan berikutnya, ini ada solusinya yang saya sampaikan di awal, yaitu yang pertama, terlebih dahulu meminta doa restu terhadap orang tua masing-masing mempelai. Misalkan yang cowok kepada orang tuanya, kedua orang tuanya cowok, yang cewek juga kedua orang tua cewek, minta doa restunya supaya pernikahan ini bisa dilangsungkan. Karena setiap pernikahan itu mempunyai tujuan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kesehatan, harta benda berlimpah, dan rezeki yang selalu mengalir. Dan di sini selain minta doa restu terhadap orang tua, tentunya ada puasa apit atau puasa weton, dan juga bisa puasa dengan hari Senin Kemis tentunya, dan menjadilah diri pribadi yang baik. Dan pantangan atau larangan perjodohan selanjutnya adalah ketemu satuan pring sedapur. Sudah sering kali saya bilang bahwa pring sedapur itu salah satunya, misalkan saya gambarkan Minggu Pon atau dengan Minggu Pon dengan Neptu 24, satu contoh. Atau juga Jumat Kliwon dengan Jumat Kliwon, Selasa Kliwon dengan Selasa Kliwon. Itu saya kategorikan di sini satuan pring sedapur. Yang artinya ini adalah tidak boleh. Yang pertama, makan rebung bambu muda. Itu solusinya. Dan yang keduanya, tidak boleh juga makan tebu. Itu solusinya. Berbeda dengan perhitungan dari Rebo Legi, Minggu Pon, sama pun Neptunya ketemu 24. Tapi ini berbeda hari dan berbeda rangkep. Dan pantangan perjodohan selanjutnya yaitu adalah satuan kebogerang, yang artinya di sini dengan Neptu 25 ataupun 28. Ini juga berat untuk dijalani, tentunya dalam perekonomian, ketentraman, kerukunan, dan juga rezekinya. Dan tentu solusinya sama seperti yang saya sampaikan tadi di awal, untuk meminta doa orang tua dan sekaligus tentang puasa apit. Dan larangan atau pantangan perjodohan yang selanjutnya di sini adalah lusan manten atau lusan besan, jilu lusan. Jadi di sini ada beberapa larangan. Misalkan anak pertama dengan anak nomor 3 itu pertama kali menikahkan anak itu, atau pertama menikahkan anaknya, memang tidak boleh. Yang artinya di sini adalah lusan besan yang memang atau lusan manten ini yang memang harus dihindari dan tidak boleh dilanjutkan. Yang pantangan selanjutnya adalah pantangan perjodohan tentang siji jejer telu atau mbarep telon. Jadi salah satunya contoh saya, misalkan anak pertama menikah, sama-sama belum pernah menikahkan. Terus salah satu orang dari orang tua kedua mempelai ini, misalkan yang jadi single parent atau sang duda, itu juga tidak boleh dilanjutkan. Dan tentu di sini juga ada solusinya. Apabila ada yang single parent yang saya sampaikan tadi menikah kembali, atau juga bisa dilepas, arti dilepas anak yang nggak mempunyai orang tua double,
ini bisa dikasihkan dulu kepada atau dibuang, kalau menurut kata bahasa Jawanya itu dibuang, biar bisa menikah selanjutnya. Itu solusinya. Dan yang selanjutnya, pantangan dalam perjodohan yang tidak boleh diteruskan, yaitu ngalor ngulon warudoyong, yang artinya di sini adalah rumahnya mences. Misalkan kalau orang Jawa dulu adu padon atau adu pojok, itu juga pantangan dan tidak boleh diteruskan dalam pernikahan tentunya, karena salah satunya memang harus kalah. Bisa solusinya itu salah satu dari pasangan tersebut harus pindah atau harus tempat tinggal yang lain. Jadi ini pantangannya sangat luar biasa, adu pojok juga tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya, pantangan dalam perjodohan atau mau menikah, yaitu kebo balik kandang. Yang artinya kebo balik kandang seperti ini. Misalkan teman-teman punya kampung atau desa, terus transmigrasi. Setelah transmigrasi sukses di sana, suka sama perempuan yang desa teman-teman tinggalkan, terus menikah di sana, itu juga dilarang, karena itu termasuk namanya satuan kebo balik kandang. Jadi setelah transmigrasi sana sukses, setelah sukses terus kenalan dengan orang satu kampung tersebut, sama-sama cocok, sama-sama suka, terus mau menikah, melanjut ke jenjang pernikahan, maka ini juga tidak diperbolehkan. Kalau memang perempuannya ini mau, dibuang, artinya dibuang, tidak bikin syukuran atau tidak bikin selamatan atau apapun, dibuang ke pihak laki-lakinya, satu contoh yang transmigrasi tersebut. Dan yang pantangan pernikahan atau perjodohan yang selanjutnya adalah nyebrang segoro getih, yang artinya begini: ada satu perempatan, yang satu di pojok, yang satunya nyebrang perempatan tersebut, artinya nyebrang jalan. Ini juga dilarang atau dipantangan, tidak boleh melanjutkan pernikahan atau perjodohan ini, karena ini sangat berisiko tinggi untuk baik tentang kedua mempelai juga kedua orang tua masing-masing. Yang selanjutnya di sini adalah dadung kaputer, yang artinya ini perhitungan atau perjodohan pantangan yang memang dilarang. Satu contoh saya turunkan, misalkan Anda menikah dengan anak bibinya atau anak Pak D-nya, itu sangat dilarang sekali, karena di sini di dalam ilmu agama pun dilarang pernikahan satu darah, salah satunya seperti itu. Jadi ini solusinya memang tidak bisa dilanjutkan. Yang selanjutnya adalah tunggal satu kampung ipar atau rebutan pansoran. Ini juga larangan atau pantangan pernikahan yang tidak harus diterjang, karena ini resikonya besar. Saya contohkan, misalkan saya mau menikah, tapi di desanya tempat kakak ipar saya atau Mbak Yu saya, itu di sana saya senang sama orang, itu juga tidak boleh dilanjutkan, karena ini berisiko sangat luar biasa, yaitu yang disebut rebutan pancoran yang berujung tidak baik. Tentu harus salah satu mengalah atau dibuang. Itu solusinya. Dan yang selanjutnya
pantangan dalam perjodohan yang tidak harus dilakukan yang adalah melangkahi hingga 3 kali saudaranya. Misalkan saya contohkan di sini, kalau ada yang paling tua punya anak cewek, punya adik cewek, punya adik cewek lagi, punya adik cewek lagi. Itu yang paling tua belum menikah, terus cewek ini adiknya menikah duluan, maka melangkahi pertama. Dan yang adiknya lagi menikah lagi, melangkahi yang kedua. Misalkan yang terakhir juga karena kakaknya nggak menikah-nikah, maka dilangkahin kembali. Maka ini sangat luar biasa resikonya, baik yang dilangkahi atau baik untuk perjodohan yang akan datang. Ini akan sangat sulit sekali menemukan jodoh. Dan pantangan yang selanjutnya adalah rumah berhadap-hadapan langsung. Ini dalam perjodohan juga sangat dilarang sekali, karena memang itu tidak diperbolehkan, karena gotong dalan atau mikul dalan itu salah satu pasti ada yang kalah, salah satu pasti ada yang tidak langgeng, baik di dalam orang tuanya ataupun besan itu sendiri. Dan yang selanjutnya pantangan dalam perjodohan, yaitu rumah saling membelakangi. Jadi ungkur-ungkuran rumah itu juga tidak boleh untuk melanjutkan pernikahan. Misalkan belakang rumah seneng sama yang di depan rumah, itu juga tidak boleh untuk dilanjutkan pernikahan, karena ini memang sangat luar biasa, resikonya besar. Dan pantangan selanjutnya rumah berdampingan, itu juga nggak boleh, karena itu benar-benar satuan rubuh karang. Dan yang selanjutnya, pantangan dalam pernikahan atau perjodohan ini tidak diperbolehkan menikah di bulan Muharram atau 1 Muharram atau bulan Muharram, itu tidak boleh untuk melangsungkan pernikahan itu. Tentu di sini harus mencari bulan yang baik, hari yang baik, dan tentu juga dipadukan dengan weton yang mau menikah yang perhitungannya tentu sangat baik untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Dan yang terakhir pantangan di sini adalah jadi hari pantangan untuk keluarga. Artinya begini, satu contoh ini menurut kejawen ilmu titen tentunya, bahwa kalau pantangan keluarga misalkan mau menikahkan di hari meninggalnya ibunya, satu contoh, ini juga tidak diperbolehkan. Mau menikahkan anaknya di hari meninggalnya bapaknya, itu juga nggak boleh, atau di bulan meninggalnya bapaknya, itu pun sangat dilarang, karena ini sangat luar biasa. Tentu dalam perhitungan kejawen ini sangat-sangatlah teliti tentunya. Salah satunya pantangan yang memang harus betul-betul dihindari, supaya satu ketika nanti dalam perjodohan atau menikahkan dari dua belah mempelai ini bisa langgeng, bisa mempunyai keturunan sampai kakek nenek, mempunyai hal-hal baik tentang rezeki, keberuntungan, juga harta benda yang berlimpah, bahkan kesehatan yang selalu berada di dalam rumah tangga itu sendiri. Hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pantangan atau weton pantangan dalam perjodohan menurut tradisi adat Jawa. Berikut solusinya. Jadi silakan teman-teman yang sudah menyimak saya punya penjelasan, tolong difahamin supaya tidak gagal paham.
Baba ini adalah ilmu titen. Tentu kembali ke individu. Mau percaya, ya monggo, nggak percaya juga nggak apa-apa. Ini hanya sekedar sharing pengetahuan saja. Tentunya di sini bahwa kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sampaikan di penghujung video ini, tentu bagi teman-teman yang mempercayakan saya untuk sedikit memberikan solusi mengenai permasalahan teman-teman, silakan terlebih dahulu masuk di IG atau di Facebook saya. Nanti saya coba bantu sebisa dan semampu saya tentunya di sini. Dan bagi teman-teman yang sudah masuk di IG atau Facebook, harap bersabar dan tentu menunggu konfirmasi dari saya, karena memang banyak yang membutuhkan untuk saling berbagi atau sharing tentang solusi tersebut. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian video ini. Saya hanya manusia biasa, bukan ustadz, bukan dukun, juga bukan paranormal. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rahayu, 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 selawase.